Kembali untuk Ibu Ketua Umum, boleh menambah untuk Ketua Umum untuk menambah orasinya atau ini? Ya, selamat siang semuanya. Tadi sudah dijelaskan ya visi misi partai kita. Tadi sudah dijelasin sama Wakil 1 Pak Andi Sapero. Visi misi kita tadi kan menerapkan berbagai P4, terutama dalam hal pendidikan. Terus misi kita menghapus SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas dia memberikan kita kebebasan untuk beragama. Tapi bagaimana dengan SKB 2 Menteri? Ini kan saling bertabrakan. Bagaimana bisa negara ini mengeluarkan suatu peraturan menteri yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Ini menjadi permasalahan kita, menjadi fokus utama kita. Ini harus dihapus. Kenapa? Kita udah berkali-kali banyak sebenarnya saya dengar juga banyak hapus SKB 2 Menteri, hapus SKB 2 Menteri. Tapi kok kenapa pemerintah nggak mendengarkan kita? Ada masalah apa ini? Jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Kita nggak bisa beribadah dengan bebas. Banyak kemarin baru aja terjadi lagi di Tangerang, rumah ibadah, orang lagi ibadah ya di rumah sendiri, nggak boleh di rumah sendiri loh. Bayangkan itu kita bisa di situ kita bisa ambil ini ya, kok bisa di negara ini yang katanya Pancasila kok bisa kalah dengan masa yang nggak jelas gitu. Berapa orang mereka? Kenapa kita mesti kalah? Ini negara loh. Kita ini bukan lagi main-main. Ini kita bernegara. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk orang Kristen ini jangan nanti dengan yang namanya politik. Ini ya saya kasih tahu. Kita selama ini orang-orang golongan minoritas selalu anti politik gitu loh. Kita dibodoh-bodohi selama ini, kita dihina-bodohkan selama ini dengan mereka yang mayoritas. Udah lu gak usah ikut-ikutan politik, biar kami aja yang atur semuanya. Saya yang biar kami aja yang jadi pemerintahan. Lu beragama aja, lu bisnis aja, lu usaha aja, lu gak usah masuk pemerintahan. Kita dihina-bodohkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Lu bayar jizya, lu aman. Tapi sekarang permasalahannya adalah kita bayar jizya. Kalau kita nggak bayar itu kita diteror. Dan jizya itu untuk apa? Sedangkan mereka yang preman-preman yang ganggu kita, yaitu mereka dari mereka juga kita bayar mereka, gitu kan? Untuk mereka ganggu kita. Apa yang bukannya suatu kebodohan? Gitu loh. Kamu bayar jizya itu uang preman. Lu bayar gua sekian, lu aman. Kan begitu kan? Rata-rata terutama ya pengusaha gitu itu aman untuk ini. Tapi yang ganggu kita preman-preman itu dari mana? Atau bukan dari mereka? Kita mesti berpikir sampai sejauh itu. Kita selama ini kita bohongkan dengan hal kita nggak masuk ke pemerintahan kita. Udahlah, gue yang penting hidup gue nggak mau tahu. Gue yang penting aman. Gue nggak mau takut diteror. Gue takut nanti didatangi masa. Udahlah, gue diserahin semua sama mereka. Tahu nggak kalau ini sebenarnya taktik mereka? Ini taktik. Selama kamu dihina-bodohkan, mereka merasa masuk ke pemerintahan. Mereka menguasai pemerintahan. Nah sekarang saat kalian sadar, pemerintah itu sudah dikuasai sama mereka. Pemerintah itu sudah dikuasai semua sama mereka. Gitu. Saat kita tersadar ya. Dan saat itu ya bagaimana sekarang kita lihat apakah kita masih ada kesempatan? Sebenarnya masih bisa, tapi sekarang jadi pertanyaannya
Kalaupun sekarang masih ada kesempatan kita bisa masuk ke pemerintahan, apakah kita mau? Apakah kita cuma mau angkat kaki gitu kan, duduk-duduk berbahan, ya kerja usaha dagang atau segala macam, tapi nggak mau masuk ke pemerintahan? Gitu. Bagaimana kamu bisa merasa aman saat pemerintahan kamu dikuasai sama mereka? Bagaimana kamu bisa beribadah dengan aman saat pemerintahan kamu dikuasai sama mereka? Gitu. Selama ini kita dibina-bobokan dengan hal kayak gitu. Itu kalau kita berpikir jauh, itu semua taktik. Taktik itu ada macam-macam. Kalau kalian suka baca-baca ya, kayak misalnya taktik sus segala macam, itu kita bisa belajar dari situ. Gitu. Kita selalu berpikir, mereka orang-orang bodoh. Kita selalu berpikir gitu. Mereka orang-orang bodoh. Mereka, ya mungkin dalam hal pendidikan mereka kurang. Tapi jangan salah. Mereka cerdik, mereka licik. Gitu. Buktinya apa? Kita bisa dibina-bobokin sama mereka. Kita nggak masuk pemerintahan dan mereka yang berkuasa di pemerintahan. Coba lihat caleg bukan caleg di DPR itu lebih dari 90% siapa? Kita lihat di situ. Di DPRD, di DPD, di DPR, MPR itu 90% lebih itu siapa semua? Kita ada berapa orang di sana golongan kita? Dari situ kita mesti kita mesti buka mata kita loh. Kita mesti bangun. Mau sampai kapan kita anti politik, anti pemerintahan? Sedangkan kita hidup aja ini kita udah bernegara. Gitu. Kita dalam kita hidup di negara ini, kita bangun itu apa nggak bernegara? Kita bayar pajak loh. Itu pun udah bernegara. Terus kamu nggak mau masuk di pemerintahan, aneh sekali. Gitu. Suara kamu ya diambil sama mereka. Kalau kamu nggak bersuara untuk dirimu sendiri, nggak akan ada yang bersuara untuk kamu. Dan ini juga jadi salah satu pembelajaran kita. Banyak ya. Maaf nih sebelumnya saya ngomong ada beberapa, ini fakta ya, saya ngomong fakta. Ada beberapa pemimpin gereja yang mengatakan, ya mereka nggak ngasih kita beribadah, ya udahlah. Mereka ingin kita, ya udahlah. Kasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Gitu. Ya kamu berdoa aja. Siapa tahu nanti surga turun dari atas langit kan? Banyak pengajaran begitu. Kamu berdoa aja, nanti surga turun dari langit. Sama seperti mana turun dari langit di padang gurun. Ini konteksnya beda. Kalau kita ngomong soal mana di padang gurun apalagi yang kayak gitu, itu nggak ada perkantoran, nggak ada penjualan bakso, nggak ada penjualan bakmi, nggak ada kafe. Ya wajar kalau pada saat itu Tuhan menurunkan mana kepada orang Israel. Gitu loh. Tapi di zaman sekarang kita ini hidup bernegara, ya ada kantor, ada kafe, ada apa segala macam. Terus kamu berharap sama seperti Tuhan menurunkan mana di padang gurun buat Israel, Tuhan menurunkan surga ke bumi gitu. Nonsen kayak gitu. Nggak akan ada, nggak akan pernah terjadi. Kalau kamu mau bikin negara kamu aman, kamu mau nyaman tinggal di negara ini, kamu mau bikin negara ini seperti surga, kamu yang harus mengusahakannya. Surga itu nggak tiba-tiba turun dari langit kalau kamu nggak usaha. Jadi jangan kita dinabobokan dengan, kadang-kadang saya bingung sama orang-orang kayak gitu ya, sama-sama Kristen gitu ya, kok bisa dinabobokan jemaatnya begitu dengan kata-kata seperti itu, seperti membodoh-bodohi gitu. Apa maksudnya? Kadang-kadang saya berpikir apa maksudnya begitu. Kita disuruh untuk ya terima-terima aja. Masalahnya kita bernegara, kita warga negara, kita punya hak. Kita bayar pajak, kita melakukan kewajiban. kehidupan kita yang sama, kan?
kok kita di brainwash dengan pembodohan seperti itu, gitu loh. Jadi di sini saya berharap ya, kita di sini sesuai dengan ini tambang kita ini Bhinneka Tunggal Ika NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Pancasila Nusantara. Di sini kita bersatu untuk yang ada di sini, untuk kebinekaan, untuk NKRI, untuk Pancasila kita bersatu di sini, untuk menegaskan, mensuarakan suara kita sebagai warga negara, gitu loh. Ya, kita udah bikin juga untuk janji anggota, cuma saya kemarin saya belum cetak di situ ya. Nah, ini saya berharap kita semua ini di sini, memang saat ini kita belum banyak ya, tapi saya berharap dengan yang ada di sini, baik yang secara onsite maupun online, yang mendengarkan, kita semua bisa men-sharekan ini semua ke kalangan kita, biar mereka terbuka matanya, biar mereka sadar kalau selama ini kita tuh dibina boboin dengan pengajaran-pengajaran seperti itu, gitu loh, dengan kata-kata yang seperti itu. Kita dibina boboin untuk nggak masuk ke pemerintahan, supaya pemerintah itu dikuasai sama mereka. Lu tenang aja, lu bayar aja, lu aman. Sedangkan kalau dia datang preman yang orang-orang dia juga. Apa itu bukan pembodohan? Kita bayar untuk orang yang mengganggu kita. Bodoh nggak itu? Saya di sini mengajak kita untuk berpikir kritis ya, kritis. Jangan kita setiap kali cuma bisa teriak-teriak, viralin, wah gereja di sini ditutup, gereja sini ditutup, dibakar, kita nggak boleh ke gereja, kita nggak boleh apa, di rumah sendiri kita nggak boleh. Lu teriak begitu percuma. Saya waktu di LBH, saya waktu itu ikut LBH, saya itu yang gereja Yasmin itu, dulu udah lama. Itu dia hampir setiap hari, setiap minggu lah, dia berdiri di depan istana situ, panas-panasan. Baru-baru ini aja kan dia bisa mendapatkan haknya. Selama berpuluh tahun itu apa didengarkan? Enggak. Kalau cuma teriak-teriak gitu, demo-demo di situ, panas-panasan di situ sambil pakai payung atau hujan-hujanan pakai payung. Hei, kamu pikir pemerintahan kita ini bakal kasihan sama kamu? Kalau kamu nggak mengusahakannya, kamu nggak akan pernah mendapatkan kenyamanan yang kamu mau. Kamu mau nyaman, kamu harus membuat itu. Sama seperti kita mau makan. Kita mau makan bakso, ya kita harus punya uang. Kita harus kerja. Dia punya uang bisa beli bakso. Kita pergi ke tukang bakso. Sama halnya kayak gitu. Di dunia ini nggak ada sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit gitu aja. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya harap di sini sebentar juga kita kan akan pengurusan ya. Mungkin ya baru segini orangnya, ya berpikir ya orangnya baru segini. Ya, kita berusaha sama-sama supaya anggota kita ini bertambah. Gitu. Apa manfaatnya supaya anggota kita bertambah? Tuh partai lain juga banyak. Iya, partai lain juga banyak. Saya juga tahu. Tapi apakah partai lain punya visi-visi yang sama dengan kita? Apakah partai lain peduli dengan kita? Gitu. Saya berharap ya partai kita ini bisa memperjuangkan, membuat kita yang ada di sini, mungkin
nanti bertambah untuk bisa duduk di pemerintahan. Mungkin ada yang bilang ya udah yang selama ini udah bertahun-tahun aja nggak masuk. Di dunia ini tuh nggak ada hal yang mustahil, tau nggak? Kalau kamu bilang mustahil, berarti kamu nggak percaya sama Tuhan. Setuju. Di dunia ini nggak ada yang mustahil, asal kamu mau usaha aja. Betul. Tapi kalau kamu cuma duduk-duduk doang, tidur-tiduran, ya iyalah mustahil. Betul. Tapi kalau kamu mau usaha, itu nggak mustahil. Jangan takut. Kenapa orang ateis ya? Ateis, kita ini bicara tentang ateis ya. Kita mungkin dia berpikir begini, kita melihat orang ateis. Kok dia bisa kaya ya? Padahal kan dia nggak ngakuin Tuhan ya. Kok dia bisa kaya ya? Bingung gua di sini udah bolak-balik berdoa, mungging apa segala macam. Gua nggak kaya ya. Padahal setiap hari teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi gua nggak kaya, mau makan gua aja susah. Mau beli bakso aja gua nggak ada duit. Padahal tiap hari gua teriak Tuhan. Nah itu yang nggak teriak Tuhan kok bisa makan mewah, rumahnya besar, punya mobil yang mewah, punya lapangan golf pribadi. Mereka memang mungkin nggak kenal Tuhan, tapi mereka berusaha. Karena mereka tahu, mereka nggak percaya sama doa. Ya orang ateis itu nggak percaya Tuhan, berarti nggak percaya sama doa kan? Mereka berusaha untuk gimana caranya mereka bisa kaya. Gitu. Nah ini kesalahan kita. Kita berpikir nah kita orang beriman kita doa aja. Nanti ngasih jagoan turun dari langit. Rumah mewah pakai lapangan golf turun dari langit. Kita berpikirnya begitu. Karena kita orang beriman. Tuhan itu nggak melihat kamu orang beriman atau enggak untuk ngasih berkat. Tuhan melihat usaha kamu. Kalau kamu tidur-tiduran kamu nggak akan diberkati. Tapi orang yang mau usaha sekalipun dia nggak kenal Tuhan, nggak mengakui Tuhan, dia akan diberkati. Dia akan menjadi kaya. Karena Tuhan bilang, coba lihat semut, pemalas, lihat semut pergi ke semut. Perhatikan tingkahnya dan jadilah bijak. Itu kata Amsal, pengkhotbah ya. Amsal kalau nggak salah. Orang malas, dia
Mungkin ada yang bilang, kita terlalu banyak mimpi. Loh, ini bukan masalah banyak mimpi. Emangnya orang-orang yang bisa jadi hebat itu bukan berawal dari mimpi? Betul. Hah? Ya. Kalau mereka nggak punya impian, nggak mungkin mereka usaha. Orang usaha mereka punya impian. Dia punya impian pengen jadi orang kaya, maka dia berusaha kerja. Tapi kalau orang nggak punya impian, dia nggak akan berusaha. Orang dia nggak punya keinginan kok. Gitu. Jadi saya harap kita semua di sini nanti mungkin kalau dipikir mesti 5 tahun lagi. Justru 5 tahun itu berjalan ya. Kayak kita aja. Dulu saya baru lahir kan 40 tahun kemudian, sekarang udah 40 tahun saya. Waktu itu berjalan. Jadi jangan bilang 5 tahun, masih 5 tahun lagi. Justru ini kesempatan kita 5 tahun ini. Untuk kita memperbesar dulu, untuk kita punya partai. Untuk kita solidin dulu anggota kita, visi misi kita. Kita nggak boleh anti politik, kita harus pede masuk pemerintahan. Saya bisa jadi presiden, jangan katanya bisa jadi presiden, jangan bisa jadi wakil presiden. Jangan bilang, negara ini kan negara mayoritasnya ini. Ini nggak ada yang mustahil. Lihat tuan Inggris, perdana menterinya dari mana? Agamanya apa? Iya. Itu yang bagian Amerika, bagian apa itu? Yang sekarang lagi nangkap-nangkapin apa itu? Bandar-bandar itu presidennya sekarang dari mana? Apakah orang Amerika sih? No. Apa agamanya sama? No. Jadi jangan bilang nggak mungkin. Walaupun kita di sini minoritas, bukan nggak mungkin kita bisa jadi orang kita. Walaupun kita minoritas, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Jangan kata cuma nyalek. Gitu. Gak ada yang nggak mungkin, gak ada yang mustahil. Ya, jadi sekian dari saya. Saya harap seminar orasi kita hari ini ya bisa membakar semangat kita. Bisa membuka mata kita, jangan tidur melulu. Buka mata, bangun, sadar, melek, cuci muka, biar segar, biar kamu pikirannya juga jernih, gitu loh. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih semuanya. Shalom. Terima kasih untuk ketua umum kita, Ibu Presiden atas orasinya yang luar biasa.